Halo, Shalom. Ya, saya senang ketemu kamu di video ini lagi dan di channel saya ya. Apa kabar? Sehat? Baik ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang ketulusan hati. Ya, karena akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, orang tulus itu susah dicari. Ya, mari kita belajar. Mau? Buka hati, berdoa supaya kita diberkati Tuhan. Baik saya memberitakan maupun kamu yang mendengar. Ya. Nah, teman-teman, apa sih lawan dari ketulusan? Ada yang tahu? Apa yo? Lawan dari tulus itu apa? Nggak tulus, jangan gitulah. Ya, apa? Munafik. Ya. Munafik. Dan yang repot adalah teman-teman, Tuhan benci banget sama kemunafikan. Ingat gak? Tuhan itu memang datang untuk menyelamatkan orang-orang, mengasihi orang-orang berdosa. Betul ya? Tapi entah mengapa, dia itu sama orang-orang munafik di perjanjian baru, ini maksud Tuhan Yesus ya, itu benci banget gitu. Gak suka banget, keras banget. Ya, Yesus benci banget dengan kemunafikan. Ya. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Matius 6 ayat 1 sampai 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Dipamerin. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Walah, gak dapat upah nih. Ayat 2. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong. Perhatikan ini, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oh my God. Jadi teman-teman, ya, bisa ya, orang terlihat rohani ternyata dia sedang pamer. Ya, munafik supaya apa? Supaya dilihat orang lalu dipuji orang. Ya. Bapak Ibu ya nggak apa-apa lah ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, guys gitu ya. Kalau kamu nolong orang, ya jangan pengen dipuji orang, jangan kelihatan orang bahkan. Diam-diam baik. Rahasia kamu dengan Tuhan aja, supaya kamu dapat upahnya. Amin. Ya, mulai sekarang kalau nolong orang, kalau nyumbang gereja, ya. Kalau berbuat kebaikan, ya, kalau melakukan halal apapun, kalau bisa jangan dilihat orang, jangan cari pujian orang. Yang tadi, diam-diam baik. Biar ini menjadi rahasia kamu kepada Tuhan. Ya, supaya kamu nanti dapat upahnya. Entah upah di dunia, entah upah di surga. Ya. Kalau kamu pelayanan, contoh, kamu jadi usher, kamu pimpin pujian, kamu khotbah. Ayo, kamu pengen dipuji orang gak? Jangan ya, tinggalkan ya. Tuhan gak suka tuh. Pelayanan murni aja. Saya mau melayani karena Tuhan begitu mengasihi aku. Ceritanya tuh pengen balas lah kebaikan Tuhan. Ya, walaupun tidak bisa dibalas. Kebaikan Tuhan itu terlalu besar. Tapi minimal hati kita pengen melayani karena pengen membalas kebaikan Tuhan. Ya. Nah, lawan dari ketulusan juga bicara tentang melakukan segala sesuatu dengan pamrih. Ya. Pamrih. Contoh nih. Kalau kamu nabur uang ke gereja, ke orang yang kekurangan, ke orang miskin. Lalu kamu dalam hatimu, aku nanti pasti nuai. Aku mau nuai 2 kali lipat.
4 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku tungguin lah, kapan ya aku nuai. Guys, kalau kamu nabur, nabur aja. Gak usah mengharapkan tuaian. Kenapa? Karena kamu gak tulus. Nabur, nabur aja. Walaupun firman Tuhan berkata orang yang nabur pasti menuai, tapi please jangan mengharapkan tuaian karena menuai itu urusannya Tuhan. Amin. Urusan kamu menabur dengan tulus aja. Entah nuainya kapan, nuai atau enggak, bahkan itu urusannya Tuhan. Jangan sampai kita seperti mancing Tuhan. Tahu nggak mancing? Ya, kasih 1 juta, berharap dapat 2 juta. Kasih 1 juta, berharap 10 juta, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada sih ya pendeta ya, yuk nabur, nanti kamu akan nuai. Sehingga ngajarin jemaat malah nggak tulus, ya kan? Ya, ingat nggak? Bicara tentang nabur-menabur, kalau tanaman itu kan macam-macam ya. Ada yang bisa panennya, menuainya cepat, ya mungkin 1 minggu, 2 minggu, kayak kecambah, ya kan, cepat cerut, bisa dituai. Nah ingat, tapi ada pohon durian, 15 tahun, 20 tahun baru bisa nuai. Nah kamu kalau setiap hari nungguin kapan nuainya ya, durian kamu tungguin sehari 2 hari, ya kita ini bisa sakit hati. Ya, udah ya, belajar tulus yuk. Kalau nabur, nabur aja. Ya, tanya Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku kasih berapa? Aku mau nabur. Amin. Ya. Lalu kalau kamu nolong orang, ya, jangan diungkit-ungkit, jangan disuruh nginget-nginget. Awal gue tolong lu ya, ntar gantian lu. Jangan. Itu nggak tulus. Ya, kalau nolong aja. Tulus. Lakukan itu untuk Tuhan aja udah, ya, supaya Tuhan disenangkan, ya. Jangan kalau nolong orang, kalau berbuat baik itu ada keinginan tersembunyi, ya, nggak tulus. Ada udang di balik rempeyek, ya, nggak tulus. Udah tulus aja, belajar tulus yuk. Kamu pelayanan yang tulus. Kamu nolong orang yang tulus, ya. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang ketulusan, sepertinya kita nggak bisa lepas dari Ibu Teresa. Ya, ini pribadi yang keren banget. Dia itu menyerahkan dirinya untuk orang-orang miskin, orang-orang terlantar di India. Ya, kalau kita lihat hidupnya nggak jadi kaya tuh, dia nggak menimbun kekayaan, suksesnya dia nggak itu, ya. Dia melayani orang-orang miskin, orang-orang terlantar, yang sakit nggak ada yang ngerawat, yatim piatu, orang-orang susah itu selama 45 tahun lebih. Ya, dia sama sekali tidak menjadi kaya. Kalau mau kaya dia bisa, tapi dia enggak. Dia berikan pelayanannya dengan tulus hati. Tulus hati. Jangan sampai ya kita pelayanan orang miskin, yatim piatu itu sebagai kedok pancingan supaya kamu memperkaya diri. Ada nggak? Ada. Jadi dia buka panti asuhan, dia buka ya kayak ngerawat orang miskin gitu. Orang iba terjadinya lalu diterima hanya sebagian kecil untuk orang lain, bagian besar dibuat pribadi. Wah, itu dosa itu munafik, itu jahat banget. Jangan ya. Nah, salah satu contoh, satu kali Mother Teresa sedang jalan, tiba-tiba dia melihat seorang pria, kakek gitu, keadaan sekarat, terjerembab di selokan. Dan yang mengerikan adalah orang-orang di sana lewat lalu lalang, tidak ada yang mau menolong kakek tua ini. Ya ampun, ini orang loh, bukan hewan. Lalu Mother Teresa dengan sigap langsung ditolong, diangkat sekuat tenaga gitu, walaupun ini perempuan tenaganya mungkin gak seberapa.
lalu dibersihkan. Ternyata sebagian tubuh dari bapak ini sudah dimakan ulat, teman-teman. Aduh, mengerikan. Ya, kotor banget. Ya, gelandangan ini udah penyakitan, mau mati sekarat, mungkin juga bau. Tapi Ibu Teresa ini seperti dipeluk, dikasihi, disayang. Pak, keluarganya di mana? Kok Bapak sampai seperti ini keadaannya? Lalu dibawa pulang, dibersihkan dengan air, dimandikan gitu ya, dibasuh-basuh gitu, diobati lukanya, dikasih sup hangat dan lain sebagainya, dirawat dengan penuh kasih sayang. Lalu dalam keadaan yang sudah lemah, Bapak itu melihat Ibu Teresa senyum. Lalu dia bilang begini dengan lirihnya, "Ibu, selama saya hidup seperti hewan untuk makan, mengais sampah. Tapi hari ini aku mau mati seperti malaikat. Kenapa? Karena aku dikasih oleh Ibu, disayang dan diperhatikan." Tiba-tiba dia meninggal dengan senyum di wajahnya. Mother Teresa melayani orang-orang seperti Bapak ini dengan hati yang tulus. Kenapa dia melakukan itu? Dia bilang gini, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang tidak diinginkan, gelandangan di luar sana adalah Yesus yang sedang menyamar. Oh my God. Nah, teman-teman, ini juga ada di ayat firman Tuhan ya, Matius 25 ayat 45 saya akan bacakan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Jadi orang-orang yang hina, gelandangan, miskin, berpenyakitan, yang tidak diurus oleh banyak orang, orang-orang susah ini adalah Yesus yang sedang menyamar. Lakukan itu seperti kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Ya, nah teman-teman, ketika kita mengasihi dengan tulus, itu kita bisa loh mengubah hidup seseorang. Ya, satu kali ada seorang laki-laki pemuda yang urusan kerjaan dia ada di luar kota, dia nginep di hotel. Lalu dia nggak bisa tidur ceritanya, kira-kira jam 12 malam gitu, dia akhirnya memutuskan untuk turun dari hotel ya. Dia nongkrong di kafe di dekat hotel situ, dan kafenya sepi, hanya dia seorang. Dia duduk di pojok ruangan. Lalu singkat cerita nih, tepat kira-kira jam 12 malam, tiba-tiba masuk 3 orang perempuan dengan tertawa cekikikan, baju yang sangat minim, mereka sepertinya setengah mabuk. Mereka bercerita, bercengkrama tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, lalu salah seorang dari mereka berkata gini, "Besok saya ulang tahun loh." Lalu kedua temannya lihat dia dengan rasa aneh. Lalu salah satu dari mereka menyeletuk gini, "Shirley, kamu ini, kita ini adalah pelacur. Gak ada yang merayakan kita, gak ada yang merayakan kamu. Orang-orang gak peduli, jangan ngarep deh. Pelacur ya tetap pelacur. Sampai selamanya kita akan jadi pelacur." Tiba-tiba suasana jadi tidak enak, mencekam. Ya. Lalu setelah 3 perempuan ini selesai minum, mereka meninggalkan kafe. Dan pemuda tadi mendatangi pemilik kafe dan bilang gini, "Pak, apakah 3 orang tadi sering kesini?" "Oh ya, setiap jam 12 malam mereka pasti kesini untuk minum." "Oke, Pak, saya minta tolong
tolong buatkan pesta kecil-kecilan, karena saya tadi dengar Shirley besok ulang tahun. Saya akan bayar biayanya. Ya. Lalu ketika besoknya, singkat cerita, tepat jam 12 malam, ketika 3 pelacur ini termasuk Shirley masuk ke kafe, tiba-tiba pemilik kafe, surprise, happy birthday Shirley, dan pemilik kafe nyanyi happy birthday dan diikuti juga 2 temannya. Shirley merasa terharu, lalu dia tanya, mengapa engkau melakukan ini? Oh, bukan saya, tapi ada seorang pemuda yang meminta saya untuk melakukan ini. Saya juga tidak kenal dan dia tidak kenal kamu. Dia hanya pengen melakukan untuk kamu. Lalu beberapa bulan kemudian pemuda ini datang ke kafe yang sama, tanya, gimana, apakah ada kabar dari Shirley dan temannya? Pemilik kafe bilang, sudah gak ada kabar lagi. Sejak saya merayakan ulang tahun, mereka tidak pernah datang lagi ke kafe ini. Tapi ada sepucuk surat dari Shirley. Ini suratnya. Di surat itu, teman-teman, Shirley ngomong gini, terima kasih buat perhatian dan kasih sayang. Hari ini saya sudah di kampung halaman. Saya sudah bertobat meninggalkan dunia malam. Saya sudah ke gereja. Saya pelayanan. Bahkan saya jadi guru sekolah minggu. Teman-teman, ketika kita melakukan perbuatan kasih yang tulus, itu bisa mengubah hidup seseorang. Betul? Pemuda tadi mungkin kehilangan beberapa ratus ribu uang. Tapi itu worth it banget untuk keselamatan satu jiwa. Katakan amin. Yuk, buat kebaikan-kebaikan. Karena itu bisa mengubah orang. Amin. Yang selanjutnya, ketika kita berbuat kasih dengan tulus, ya, tanpa mengharapkan imbalan, kita bisa menyelamatkan orang loh. Satu kali di Amerika, ada orang yang beli McDonald melalui drive-thru, ya, dia di mobil, lalu dia beli, lalu dia bilang gini, saya mau traktir orang di belakang saya ya, saya akan bayarin makanannya. Oke. Dia nggak kenal sama orang di belakangnya. Lalu ketika orang di belakangnya beli makanan dan mau bayar, pegawai McDonald yang melayani bilang, sudah dibayar orang di depan pak. Siapa? Saya nggak kenal, katanya dia juga tidak kenal bapak, tetapi dia mau traktir hanya untuk traktir saja. Teman-teman tahu nggak? Ternyata orang yang ditraktir itu punya rencana untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya, karena dia merasa orang-orang itu tidak ada yang peduli dengan hidupnya sama sekali. Orang tuanya, teman-temannya, saudaranya, nggak ada yang peduli. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia seperti haus perhatian, haus kasih sayang. Tapi ketika dia menerima traktiran itu, sepertinya kebutuhannya dia untuk diperhatikan tiba-tiba terpuaskan. Kok ada ya orang yang mau traktir saya? Sehingga teman-teman tahu, dia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dan ini tertulis dalam sebuah koran waktu itu di sana. Dia bersaksi orang ini. Waktu saya mau bunuh diri, saya menerima takdiran di McDonald drive-thru dan saya memutuskan untuk mengurungkan niat untuk bunuh diri. Guys, ketika kamu melakukan kasih dengan tulus, ya, kamu bisa menyelamatkan jiwa orang. Amin. Ini cerita terakhir sebelum saya tutup. Ini keren banget, ini keren banget. Perhatiin baik-baik. Satu kali ada seorang gadis remaja yang punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk mengasihi orang, punya hati untuk memberitakan Injil. Dia mendatangi seorang pemuda atau sebenarnya anak remaja yang agamanya Buddhis yang sedang sakit TBC parah. Remaja ini datang, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia doain anak remaja ini ya. Singkat cerita, anak ini sembuh, anak ini terima Tuhan Yesus, dia jadi Kristen, dan dia sekolah Alkitab, dia jadi pendeta besar. Siapa dia? Ini terjadi di Korea, yaitu pendeta Yonggi Cho, yang jemaatnya
itu salah satu terbesar di dunia, yaitu hampir 1 juta jiwa. Lepas dari setiap kontroversinya, tapi Yonggi Cho itu dulu adalah seorang yang bukan Kristen, tapi ada seorang remaja gadis yang peduli dan mendoakan dia, memberitakan Injil bagi dia, sehingga dia menjadi pemimpin Kristen yang besar, memenangkan banyak jiwa. Guys, ketika kita mengasihi dengan tulus, ya, bahkan ya, perempuan ini tidak dikenal namanya sampai hari ini, nggak tahu siapa, ya. Dia tulus saja ngelakuin itu, tapi dampaknya besar banget, seperti membangkitkan seseorang. Kalau kamu melakukan dengan tulus kebaikan, mengasihi orang-orang, kamu juga bisa membangkitkan seseorang. Saya mau ajak kamu melakukan tantangan. Mau nggak? Setiap hari kita lakukan 2 kebaikan dalam hidup kita. Ya, kebaikan yang bisa kamu lakukan aja, bukan kebaikan yang tidak bisa kamu lakukan. Kebaikan tidak selalu memberi dengan harta, tapi bisa dengan perhatian, bisa dengan cara mendengarkan yang baik, bisa mendatangi, memberikan kasih sayang, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak kita punya. Amin. Dan saya percaya Tuhan mau pakai kamu untuk mengasihi dengan tulus kepada orang-orang dan menjadi berkat buat orang-orang. Bisa mengubah hidup seseorang, bisa menyelamatkan jiwa, bisa membangkitkan seseorang, dan lain sebagainya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan, kiranya teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, mulai hari ini mereka punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak hati yang jahat, tidak hati yang pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen menuai sesuatu, pengen mendapatkan apa-apa. Tidak Tuhan, biar hati mereka tulus seperti hati-Mu. Dan hamba berdoa kiranya Kau memakai mereka untuk jadi berkat, menyelamatkan jiwa, membangkitkan orang, menolong orang, mengubah hidup seseorang, dan mempermuliakan nama-Mu tentunya. Terima kasih Bapa, urapi mereka dalam nama Yesus. Mulai hari ini mereka akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dengan membuat kasih dengan tulus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gak mati. Sorry.